Halo, ketemu lagi di Sharing Santai dan hari ini gue mau ngomongin gimana caranya gue membuat kalimat yang efektif dan efisien dalam penulisan materi stand up comedy. Dan spesial banget hari ini karena gue mau kembali pakai papan tulis. Haha. Kenapa? Ya karena kalau pakai papan skateboard repot ya. Maaf. Jadi buat yang belum tahu kalimat yang efektif dan efisien itu kalimat yang seperti apa? Kalau dalam pelajaran bahasa Indonesia tentunya kalimat yang yang tidak perlu menjelaskan kalimat yang sudah jelas atau menggandakan sesuatu yang sudah jamak, itu tuh kalimat efektif dan efisien. Kayak misalnya saya melihat orang-orang itu gimana ya? Misalnya saya melihat banyak orang-orang di sana. Nah, itu tuh kalimat yang tidak efektif. Harusnya kan banyak dan orang-orang itu tidak ada dalam satu kalimat karena banyak itu menjelaskan banyak, orang-orang itu jamak gitu. Jadi saya melihat banyak orang di sana. Nah, itu lebih efektif. Tapi dalam penulisan materi stand up comedy tentunya tidak sesederhana itu karena membuat kalimat yang efektif dan efisien artinya sama dengan, menurut gue ya, sama dengan membuat set atau kalimat jokes itu yang tidak bertele-tele, tidak mengandung banyak asumsi yang bercabang dan bertolak belakang, tidak membingungkan, tidak kekurangan makna atau maksud gitu. Itu adalah sebuah kalimat yang efektif dan efisien dalam penulisan stand up comedy menurut gua. Ini ada papan tulis, jadinya harus dimanfaatkan ya. Jadi gua tulis dulu di sini. Kelihatan ya? Anjay. Jadi gitu, kalimat efektif dan efisien adalah kalimat yang tidak bertele-tele. Jadi kalimatnya nggak boleh terlalu panjang gitu, karena kan apalagi di stand up comedy, khususnya buat orang-orang yang seneng ikutan lomba gitu, dimana LPM atau ketawa per menit itu sangat diperhitungkan, yang banyak-banyak LPM dia yang lebih banyak peluang untuk menang gitu. Atau dari segi profesionalnya aja, kan katanya stand up comedian itu dalam 1 menit harus bisa membuat 4 kali orang ketawa, harus bisa membuat LPM sebanyak 4 kali dalam 1 menit. Itu profesionalnya katanya gitu. Kalau misalnya salah ya maaf gitu. Tapi biasanya gitu. Jadinya bagaimana kita harus membuat penonton tertawa secepat-cepatnya ya. Makanya jangan terlalu banyak kalimat yang bertele-tele. Jangan sampai 1 menit cuma ada satu punchline gitu. Itu mubazir. Kecuali mungkin kalau lu adalah seorang Pandji Pragiwaksono ya, ngomong 2 menit tanpa ketawa juga tetap punya penggemar. Kalau lu bukan dia, jangan gitu. Nah, yang kedua, tidak banyak asumsi bercabang dalam kurung bertolak belakang. Nah, karena dari penulisan stand up comedy kan ada yang namanya asumsi, ada yang namanya twist gitu, pematahan dari asumsi. Jadi kalau asumsinya terlalu bercabang, apalagi bertolak belakang dalam sebuah kalimat, ketika lo mau mematahkan asumsi itu, orang jadi ada yang tidak ikut terpatahkan karena asumsinya bukan ke sesuatu tempat yang lo harapkan, tapi ke banyak tempat gitu. Begitu lo mematahkan satu, ternyata dia kesini, jadinya nggak ikut patah gitu. Gimana gue ngejelasinnya ya? Gitulah. Yang ketiga adalah tidak membingungkan atau kekurangan maksud. Jadi meskipun kalimatnya harus efisien, harus sesingkat mungkin, jangan sampai si kalimatnya itu ada yang kurang gitu maksudnya. Jangan sampai lu menargetkan kalimat ini mengandung asumsi yang seperti ini. Nah, karena kalimatnya kurang atau kependekan, asumsinya malah nggak nyampe gitu. Jadi sebisa mungkin harus diukur, harus pas gitu. Nggak apa-apa dipanjangin sedikit kalimatnya, yang penting tidak bertele-tele aja. Kalau emang kalimat itu memang harus ada dalam sebuah set jokes lu, ya itu dimasukin aja walaupun akhirnya jadi kerasa lebih panjang. Kalau lu mikir kayaknya emang harus ada deh kalimat ini, ya udah masukin aja, nggak apa-apa. Tinggal tanggung jawab, punchline-nya harus bisa mengalahkan durasi setupnya gitu, harus lebih gede lagi punchline-nya ketika setupnya lebih panjang gitu. Dan sebenarnya ketika menulis jokes itu, yang pertama kali ditulis, jangan terlalu mikirin kalimatnya bener atau enggak dulu sih. Karena ini sama dengan pelajaran diksi, sama halnya dengan mempelajari diksi, ini kan mempelajari kata-kata juga. Ini bukan fokus utama dalam penulisan stand up comedy. Jadi
Kalau lu bisa ini pun belum tentu lu bisa bikin jokes sebenarnya. Tapi ini bakal berguna banget kalau misalnya lu udah punya jokes, udah bisa bikin jokes gitu. Jadi jokes lu itu bukan cuman lucu, tapi kalimatnya tertata dengan baik gitu, rapi. Orang langsung paham maksudnya tanpa lu harus menambahkan penjelasan-penjelasan yang menurut gua nggak perlu gitu. Jadi ketika lu udah bisa bikin jokes, mempelajari bagaimana menulis kalimat yang efektif dan efisien ini sangat berguna banget supaya dari penampilan lu 5 menit, 10 menit lu udah bisa ngukur ketawanya harus berapa gitu. Jokes itu yang paling penting. Lu harus punya jokes dulu baru kita bisa benerin kalimatnya efektif atau enggak. Jangan sampai gini, jangan sampai kayak kebanyakan komika baru datang-datang, "Bang, gue punya jokes nih, kasih masukan dong," gitu. Terus pas gue dengerin, ini mana jokesnya ya? Ini asumsinya nggak ada, setupnya nggak ada gitu, twistnya kemana-mana gitu, nggak nyambung. Terus kadang kalau misalnya dapat situasi yang seperti itu, suka gue tanya balik ke komikanya, menurut lu jokes yang lu sampein lucu apa enggak gitu. Kalau misalnya kata dia lucu bang, nah gue tanya alasannya apa yang bikin jokes ini lucu. Mungkin ketika dia kasih tahu alasannya, memang akan menjadi jokes yang lucu, cuman ketika dia menyampaikan kalimatnya ada yang kurang, kalimatnya ada yang lebih gitu, atau ada yang membingungkan, makanya jokesnya tidak terasa lucu, baru bisa dibenerin kalimatnya biar efektif dan efisien. Tapi kalau misalnya gue tanya, menurut lu jokesnya lucu nggak? Terus kata dia, belum sih kayaknya bang, gimana bantuin ya? Ya kan minimal ketika bikin jokes, lu harus percaya dulu atau yakin dulu kalau jokes yang lu bikin tuh lucu. Baru kita berusaha meyakinkan orang lain supaya percaya jokes ini juga lucu. Itu baru kita bisa modif kata, modif kalimat, efisien, efektif gitu. Main diksi itu baru bisa. Kalau lu aja nggak percaya jokesnya lucu, ya apa yang mau diusahain gitu, nggak ada. Nah, kembali ke bagaimana membuat kalimat dan efektif dan efisien. Gue punya satu jokes yang gue bikin sekitar 1 bulan yang lalu ya. Masih berhubungan sama pandemi ini, menurut gue cocok untuk jadi contoh bagaimana membuat kalimat yang efektif dan efisien. Sebelum itu, gue tulis dulu jokesnya. Ini gue nulis jokesnya sama dengan yang pertama kali gue tulis ya. Jadi sebelum di rewrite jokes ini tuh udah 3-4 kali gue bawain di acara-acara yang berbeda. Udah banyak berubah juga kata per katanya, tapi gue bakal tulis sesuai dengan yang gue tulis pertama kali. Ini ada di notes ya. Nah ini dia jokesnya ya. Gue bacain dulu biar kalian juga lihat. Gara-gara pandemi dampak ekonomi dirasain banyak orang, banyak yang kehilangan pekerjaannya. Sejauh ini yang masih kebanjiran job selama pandemi tuh paling cuma tenaga medis, tenaga kesehatan, sama munkar nakir. Udah. Gimana? Lumayan ya? Lumayan lah. Itu pertama kali gue nemu jokesnya adalah karena ya gue ngerasa waktu itu pekerjaan kita banyak berkurang, banyak orang juga yang di PHK, banyak orang yang akhirnya harus bertahan hidup lebih keras dari sebelumnya gitu ketika pandemi. Dan di situ gue masukin aja bahwa pandemi itu bikin dampak ekonomi ke banyak orang kehilangan pekerjaannya. Yang masih kebanjiran job selama pandemi itu cuma tenaga medis, tenaga kesehatan, sama munkar nakir, udah gitu. Itu jokes yang pertama kali kepikiran waktu gue merasakan hal itu. Dan menurut gue ini cocok banget untuk kita modifikasi kalimatnya supaya lebih efektif dan efisien. Oke, siap. Yang pertama, kita harus kayak gini, nulis dulu semua kalimatnya di media yang yang kelihatan gitu, antara di papan tulis atau biasanya di Microsoft Word tuh. Jadi kelihatan dari ujung ke ujungnya tuh kelihatan gitu. Terus kita bisa tahu juga kalimat apa yang kira-kira ada pengulangan kata nih, misalnya pandemi ini kan pengulangan kata. Kalau gue sih nggak suka dari satu kalimat jokes ada 2 kata yang sama gitu. Biasanya gue akalin gimana caranya biar nggak ada. Terus kalimat-kalimatnya juga diperhatiin gimana caranya biar lebih efektif dan efisien. Kayak misalnya dibaca satu-satu, gara-gara pandemi dampak ekonomi dirasain banyak orang, banyak yang kehilangan. Ini juga
yang kehilangan pekerjaannya. Sejauh ini yang masih kebanjiran job selama pandemi itu paling cuma tenaga medis, tenaga kesehatan. Ini sama munkar nakir. Nah, ketika udah lain gini, yang pertama kita harus tahu dulu fokusnya tuh ini kalimat ada di poin-poin apa aja sih. Misalnya gara-gara pandemi dampak ekonomi dirasain banyak orang. Berarti kan fokusnya adalah ini sebab, ini akibat. Banyak yang kehilangan pekerjaannya. Ini penjelasan dari akibat. Harusnya sih ini dan ini tuh bisa diringkas aja karena ini sama, dampak ekonomi dirasain banyak orang, banyak yang kehilangan pekerjaannya. Ini sama-sama kalimat akibat yang bisa diringkas jadi satu kalimat aja. Ini kan ada dua ya, terlalu mubazir. Sejauh ini yang masih kebanjiran job selama pandemi itu paling cuma tenaga medis, tenaga kesehatan, sama munkar nakir. Oke, kalau di rewrite paling sebab gara-gara pandemi juga bisa dipotong jadi gini. Dampak ekonomi langsung aja lah, banyak yang kehilangan pekerjaan. Banyak yang kehilangan pekerjaan sejauh ini. Yang masih kebanjiran paling cuma rule of three deh, tenaga medis. Apa ya, kalau selain tenaga medis, selain tenaga kesehatan, biasanya gue tuh kenapa milih tenaga kesehatan karena ngomongnya gampang aja gitu, tenaga medis, tenaga kesehatan, munkar nakir. Ini juga dipilih kenapa tenaga medis karena ini ada dua suku kata, punchline-nya juga dua suku kata. Jadi mereka tuh secara rule of three punya pola sendiri, sama-sama dua suku kata. Jadi kalau gue harus ngeganti tenaga kesehatan, harus ada dua suku kata juga di diksi penggantinya. Misalnya tenaga medis, tenaga kesehatan, apalagi yang kerja ya, tenaga satgas COVID. Selain satgas COVID apa? Pemerintah kerja nggak ya? Kayaknya enggak deh. Yang ketiga munkar nakir. Udah, jokesnya jadi terasa lebih ringkas. Dari yang 1, 2, 3, 4 setengah jadi 1, 2, 3. Ini satu kalimat 4. Jadi begitu cara gua memperpendek kalimat yang apa ya, yang terlalu bertele-tele, yang tidak efektif. Jadi ditulis dulu semuanya, dibedah satu persatu, mana kalimat yang ada pengulangan, mana kalimat yang kayak misalnya ini juga kan corona dan covid, maknanya sama tapi katanya beda gitu. Ini tuh homofon, apa ya majasnya ya, homograf. Jadi nggak apa-apa mau ada dua hal yang maksudnya sama tapi pelafalannya berbeda. Itu gue juga suka nulis gitu. Jadi kadang ada hal-hal yang memang harus diulang tapi dengan kata yang berbeda. Gue juga suka nulis gitu. Gini cara gue mempersingkat jokes supaya menjadi lebih efektif dan efisien. Terus apalagi ya? Nah dari sini tanggung deh, gimana caranya gue mengembangkan jokes yang udah ada ini. Ini kan jokes kayak cuma satu doang, kalau dibawain jatuhnya kayak cuma jokes singkat doang. Dan masa cuma satu doang sih punchline-nya gitu. Sementara menurut gue dari segi si setupnya ini udah apa ya, udah lumayan unik gitu untuk bisa dikembangin. Jadi kalau gue sih cara ngembanginnya biasanya dengan kembali menuliskan semua jokes yang ada di papan tulis atau di Microsoft Word gitu. Gue lihat, gue harus bedah dulu apa aja yang menjadi fokus dari jokes ini gitu. Pointer-pointer yang memang penting yang ada di jokes ini, dan itu bisa berpotensi untuk dikembangkan menjadi terusannya gitu, jokes lain setelahnya atau sebelumnya.
Nah, kalau dari jokes yang ini, poin utamanya apa sih? Ini banyak kehilangan pekerjaan. Berarti kan ini ya. Satu, kehilangan pekerjaan. Yang kedua, sejauh ini yang masih kebanjiran job. Nih, kebanjiran job. Kebanjiran job. Terus baru ada di sini tenaga medis, Satgas Covid, Munkar Nakir. Tulis. Kok Satgas dulu sih? Penghapus. Tenaga medis. Tenaga medis, Satgas. Aduh, salah lagi nulisnya. Nah, ini apa? Munkar Nakir. Banyak banget ini ya Valentino Rossi. Ini adalah hal-hal yang menjadi fokus utama dari si jokes ini. Kalau mau dikembangin caranya, biasanya gue kalau nemu jokes yang semacam ini, paling gampang itu dibikin what if ya. Ini what if. Gimana kalau kita berandai-andai. Nah, cara untuk bikin what if juga kalau gue biasanya kan seperti yang kayaknya gue udah pernah ngomong apa belum ya. Caranya itu dengan bikin komparasi, merger, atau apalagi waktu itu ya. Komparasi, merger, atau hiperbola. Nah, bikin what if tuh gitu. Jadi ini ada 3. Kalau mau bikin what if gue biasanya komparasi, merger, hiperbola. Komparasi itu dibandingkan, merger itu digabungkan, hiperbola itu dilebih-lebihkan kalau nggak tahu ya. Jadi kalau misalnya mau bikin what if, misalnya komparasi, kita harus tahu dulu fakta benernya dari ini semua yang ada di sini tuh apa. Yang ada di sini kan ini ya, tenaga ini kebanjiran job, ini ke sini, ini ke sini. Yang kehilangan pekerjaan gue siapa? Yang kehilangan pekerjaan siapa? Ke atas kan berarti gua nih. Kok gua sih? Atau seniman. Atau pekerja lain. Nah, ini pekerja lain yang kehilangan job. Kalau saya dikomparasi berarti kan di silang-silangkan. Iya nggak sih? Iya kayaknya sih ya. Gimana kalau tenaga medis ini yang kehilangan pekerjaan? Gimana kalau Satgas ini yang kehilangan pekerjaan? Gimana kalau Munkar Nakir ini yang kehilangan pekerjaan? Ini bisa menimbulkan what if atau pemikiran baru gitu yang bisa kita olah-olah, nih lucunya apa ya kalau dibikin gini gitu. Atau di merger. Di merger itu digabungkan. Gimana cara ngegabungin ya kehilangan pekerjaan? Misalnya digabungkan aja antara ini, aduh makin gak kelihatan ya. Sini nih. Ini dan ini kerja bareng gitu, atau ini dan ini nganggur bareng gitu. Kayak gitu nggak sih? Kayaknya ya. Atau hiperbola. Tadi kan yang udah jelasnya adalah ini ya. Kebanjiran job, terus 3 hal ini. Hiperbolanya adalah gimana kebanjiran jobnya si tenaga medis ini, si Satgas Covid ini, atau si Munkar Nakir ini, gimana sih mereka kebanjiran jobnya gitu. Paling enak sih untuk di what if-in adalah si ini. Jadi yang paling enak untuk dihiperbolain sebenarnya ini nih. Ini yang paling enak untuk di hiperbolain karena yang pertama ini juga kan adalah closing dari jokesnya ya, punchline dari jokesnya. Jadi begitu diturunin lebih mudah relate daripada si tenaga medis atau si Satgas ini. Terus kalau misalnya kebanjiran job juga lebih unik gitu, gimana sih prosesnya si Munkar Nakir ini kebanjiran job gitu. Dan caranya adalah kita harus observasi atau kita harus mencari tahu job desk-nya si Munkar Nakir pada umumnya tuh apa sih gitu ya. Job desk-nya kan dia nanya-nanya ya.
nanya-nanya orang di alam kubur. Ini kalau ada yang nonton terus non muslim, mungkin harus gue kasih tahu ya, Munkar Nakir ini nama malaikat. Tugasnya adalah menanya-nanya orang di alam kubur. Munkar Nakir tuh. Munkar dan Nakir, 2 orang. Kalau yang mencatat amal baik dan buruk itu Rokib Atid. Nah, ini Munkar Nakir. Ada lagi tuh malaikat yang suka jalan-jalan, mondar mandir apa namanya. Banyak kita mah malaikat ya. Jadi job desk si Munkar Nakir kan menanya-nanya orang di alam kubur. Apa yang terjadi jika mereka kebanjiran job? Apa yang terjadi ketika banyak orang yang harus mereka tanya di alam kubur gara-gara si mana? Si ini. Nih, si anjing nih. Apa yang terjadi? Gue bikin jokesnya sih waktu itu juga gini ya. Dari si jokes singkat ini, gue turunin jadi kayak gini, hiperbola. Gimana kalau si Munkar Nakir ini kebanjiran job? Waktu itu jokesnya gini. Dari semua yang sibuk, yang paling sibuk tentunya Munkar Nakir gitu. Karena mereka tiap hari nggak ada liburnya kan. Kalau misalnya tenaga kesehatan atau tenaga medis, Satgas Covid itu tuh masih ada istirahatnya. Dia kerja siang, malam istirahat. Kerja malam, siang istirahat. Ada yang gantiin gitu. Sementara Munkar Nakir kan enggak. Munkar kerja, Nakir kerja. Nggak ada yang gantiin. Mereka pasti sibuk banget gitu. Jadi tiap hari tuh nanya-nanya orang. Pakai APD gitu. Terus pertanyaannya juga pasti makin panjang tuh di alam kubur nanti. Nggak cuman siapa Tuhanmu, siapa nabimu, tapi dia juga nanya 2 minggu yang lalu keluar kota nggak gitu. Panjang tuh. Nah, habis dari situ, kenapa efek dari nanya-nanya panjang? Nanya-nanya orang di alam kubur, misalnya punchline terakhirnya adalah jadi lebih panjang, jadi lebih banyak pertanyaannya. Itu kan kalau di rumus sebab akibat itu adalah akibat ya. Akibat dari banyaknya angka kematian gara-gara COVID. Jadi pertanyaannya harus jadi makin panjang, ya kan? Itu adalah akibat. Akibat. Sebabnya adalah si anjing. Sebabnya ini. Tapi sebab lainnya ada nggak sih selain ini doang? Diturunin lagi kalau mau dipanjangin jokesnya. Misalnya sebabnya adalah karena kalau tidak melakukan nanya-nanya yang sepanjang itu, takutnya si anjing nih tembus ke akhirat gitu. Nih, ini adalah efek berarti. Efek. Sama ya. Akibat juga efek. Iya, pokoknya efek. Jadi akibatnya adalah dia harus nanya-nanya. Karena kalau dia nanya-nanyanya enggak, nanti efeknya bakal si ini nih turun ke akhirat gitu, menyebar ke akhirat. Efeknya lagi apa sih kalau dia ada di akhirat? Tuh, surga neraka lockdown gitu. Terus kenapa emang kalau lockdown? Enak banget kalau nyambung-nyambungin jokes gini. Misalnya kasihan yang mau ngerokok nggak ada api, nerakanya tutup. Nggak ada api gitu. Sebenarnya dari jokes singkat ini bisa melahirkan jokes-jokes yang lain tuh, gampang. Kalau misalnya kalimatnya udah jelas kayak yang awal tadi, sebenarnya udah paling enak untuk mengembangkan jokes mau kemanapun gitu sih. Terus kalau mau dikembangin lagi, jangan dah, ntar keluar semua materi gua. Jadi gitu ya cara gua kembali ke masalah membuat kalimat yang efektif dan efisien. Jadi yang pertama harus dilihat dulu dari ujung sampai ujung kalimatnya ada apa aja, yang mau bajir di take down, yang bisa diganti, diringkas supaya lebih jelas to the point dan tidak bertele-tele gitu. Habis itu baru kalau mau dikembangin caranya adalah dengan membagi fokusnya ada apa aja di jokes itu. Misalnya ini kan jokesnya fokusnya ada tuh 2, 3, 4, 5 sama ini 6 fokusnya. Tinggal kalau mau digabungin bisa pakai what if atau pakai pola yang lain. Cuman untuk joke seperti ini kebanyakan sih gue pakainya what if gitu. Karena ini udah Munkar Nakir duluan, sesuatu yang goib gitu. Jadi kalau mau diterusin ya memang harus what if, nggak bisa yang realistis gitu. What if-nya yang dipilih adalah
hiperbola. Dari komparasi merger hiperbola yang dipilih adalah hiperbola terus ini dicari kebiasaannya apa, nanya-nanya orang, hiperbolanya apa, jadi makin ribet nanyanya. Kenapa emang harus nanya makin ribet? Karena takut si ini masuk ke akhirat gitu. Kenapa kalau masuk ke akhirat jadinya lockdown, kenapa lockdown jadinya ini gitu. Atau kalau misalnya mau diganti yang lain, misalnya bukan Munkar Nakir yang kebanjiran job, misalnya mau diarahinnya gitu, tapi misalnya Satgas Covid yang meninggal. Misalnya Satgas Covid yang meninggal. Itu juga kan jadi what if baru gitu. Kalau Satgas Covid yang meninggal sih kayaknya ya menurut gua sama Munkar Nakir juga nggak ditanya, tuh langsung diomelin ya. Gara-gara lu nih gua jadi gawe terus. Anjing lu. Nggak ditanya-tanya diomelin ya. Oke, mungkin itu aja lah sharing santai kali ini. Tapi sebelumnya, kemarin tuh sempat ditanya sama Jupri di Instagram. Katanya dia punya masalah dalam kalimat yang efektif dan efisien, yaitu ketika di panggung kalimatnya terlalu panjang, ngapalinnya susah. Dan mungkin juga ini dirasain sama beberapa komik. Sekalian aja mungkin biar lebih enak di video ini gue kasih tahu. Kalau gue biasanya gue nggak pernah punya masalah dengan menghafal materi, karena yang gue lakukan adalah bukan menghafal materi sebenarnya. Jadi yang gue lakukan dalam segi penulisan jokes itu ada 3 tahap kalau gue nih. Yang pertama, gue nulis untuk ingat. Yang kedua, gue nulis untuk ngebenerin. Yang ketiga, gue nulis untuk dokumentasi. Jadi 3 kali gue kalau nulis jokes. Kalau nulis untuk ingat, gue tulis yang paling pertama tadi, yang kalimatnya panjang banget. Itu tuh tulisan pertama gue, yang gue nulis biar gue inget gue pernah mikirin jokes ini. Kadang juga lebih panjang lagi gue kasih keterangan kenapa menurut gue ini lucu, waktu itu perasaan gue gimana gitu. Jadi begitu gue baca lagi gue tahu banget, oh ini lucu karena ini nih waktu itu gitu. Jadi yang pertama gue nulis karena untuk gue inget, nulis biar gue inget. Iya. Yang kedua nulis untuk dibenerin, kayak sekarang gue nulis untuk dibenerin. Jadi selain gue nulis ringkasnya gimana, gue cari juga terusannya gimana kalau bisa, terus tambahannya apa, yang dikurangin apa, ini nulis buat dibenerin. Nah yang ketiga, setelah nulis benerin, gue bakal nulis untuk dokumentasi. Jadi hasil dari ini semua, biasanya gue open mic dulu, latihan dulu, atau sekarang kan nggak ada open mic ya, tapi manggung masih ada. Jadi ketika manggung gue bawain, terus gue lihat respon penonton, mana yang dapat, mana yang enggak. Yang dapat, yang udah fix, baru gue tulis untuk dokumentasi. Jadi gue nggak pernah punya masalah dalam menghafal, karena biasanya yang udah gue hafal baru gue tulis untuk dokumentasi, bukan yang gue tulis lalu gue hafalin. Gitu, ngerti nggak ya? Mudah-mudahan ngerti lah ya. Jadi yang udah gue hafal, gue tulis untuk dokumentasi. Bukan yang gue tulis, gue hafal untuk ditampilkan gitu. Kalau gue, karena prosesnya udah 3 kali. Kalau yang nulis untuk dihafal itu nggak ada sama sekali gue. Yang pertama nulis buat diingat, nulis buat dibenerin. Yang ketiga nulis untuk dokumentasi gitu. Oke, mudah-mudahan sharing santai kali ini bermanfaat. Mudah-mudahan juga kalian semua cepat dapat kerja, wahai komik-komik yang masih nganggur. Dan sampai ketemu di panggung-panggung stand up berikutnya. Terima kasih udah nonton sharing santai. Sampai ketemu lagi. Dadah.